Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 8. Saya Irsa Wahyudi dari SMP Negeri 125 Jakarta. Saya Sri Mariati dari SMA Negeri 96 Jakarta. Dan saya Nursia dari SMA Negeri 56 Jakarta. Kami akan melaksanakan kegiatan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Sri. Waalaikumsalam Pak Irsyad. Gimana kabarnya nih Ibu Sri? Alhamdulillah kabar saya baik, sehat walafiat. Pak Irsyad gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Begini Bu, sebelum kita melakukan coaching ya, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan sama Ibu nih. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Bu. Baik, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya, sesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, ada proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Potensi yang akan saya kembangkan yaitu yang pertama adalah presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, kemudian yang terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oke, baik, demikian dulu ya Bu ya observasi kali ini. Silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coaching. Terima kasih Pak Irsa atas kesempatannya. Ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nursia. Waalaikumsalam Bu Sri. Bagaimana kabarnya Bu Nursia? Baik Bu, alhamdulillah sehat Bu. Bu Sri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Dengar-dengar Bu Nursia ada yang mau disampaikan, bisa diceritakan? Ya Bu, betul. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Bu Sri. Oke Bu, kita ini bisa mengisi waktu, tidak bisa mengisi banyak waktu ya Bu. Mungkin cukup 15 menit atau 20 menit. Untuk itu kita ngobrol-ngobrol nih ya. Berarti apa nih yang mau Ibu ceritakan? Begini Bu, ini terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah ya Bu. Saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan penyampaiannya, materi pembelajaran yang masih menggunakan metode konvensional saja. Ceramah lagi. Padahal kan kita ketahui bersama ya Bu, perkembangan zaman semakin canggih, teknologi pembelajaran juga semakin pesat. Tapi guru-guru di sekolah itu tidak mau terjadi perubahan, jadi hanya mengandalkan metode konvensional saja, sehingga pembelajarannya jadi kurang bervariatif. Seperti itu Bu. Oke, kalau saya garis bawahi ya, berarti permasalahan dari Bu Nursia ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan gurunya yang kurang bervariatif. Begitu ya Bu? Iya betul Bu, kurang bervariatif, baik itu medianya maupun model pembelajarannya. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa sih yang mau Bu Nursia dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah,
khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajarannya, Bu. Oke, jadi yang Bu Nursia harapkan ini adanya perubahan, Bu. Kira-kira perubahan apa yang Bu Nursia ingin lihat atau ingin didapatkan? Saya ingin adanya perubahan, misalnya dalam hal penyampaian metodenya, model atau media pembelajarannya yang lebih bervariatif. Misalnya saja menggunakan berbagai aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti Quizzes yang sekarang sedang marak digunakan para guru, atau hanya sekedar membuat slide presentasi PowerPoint itu juga sudah lebih baik, Bu, daripada hanya mengandalkan metode ceramah saja tanpa adanya media apapun. Jadi ya supaya lebih bervariatif saja, seperti itu, Bu. Oke, dari yang Ibu baru sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan bervariasi metode, model, atau media itu bisa dikatakan itu adalah kondisi yang ideal bagi Ibu ya. Nah, kalau Ibu, menurut Ibu sendiri, Ibu ada di level berapa kira-kira? Dari 1 sampai angka 10, kira-kira yang sudah Ibu lakukan ada di level berapa? Sepertinya masih ada di level 5. Ini karena di sekolah itu lebih banyak guru senior, sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi lagi sepertinya agak sulit. Jadi mungkin saat ini masih ada di level 5, Bu. Oke, berarti ada di level 5 ya, dari kondisi yang sekarang ini. Kira-kira di level berapa nih Ibu bisa meningkatkan agar adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi di sekolah Ibu? Kalau menurut saya sih itu mungkin bisa ditingkatkan sampai level 7. Karena kalau untuk ke level yang lebih tinggi lagi memang agak sulit, mengingat guru-gurunya kebanyakan masih guru yang senior, Bu. Jadi mungkin dari level 1 ke level 7 masih mungkin dilakukan perubahan. Dari level 5 ke level 7 itu sudah sangat baik ya, ada peningkatan nantinya kan. Kira-kira usaha apa nih yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya saya juga masih memikirkan sih, Bu, apa rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat, tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara face to face, tapi bergantian ya, Bu ya. Oke, untuk mentoring nanti Ibu akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingannya. Kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah Bu Nursia terapkan? Bisakah dan teman-teman nyaman atau tidak dalam penyampaiannya? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya coba nanti konsultasikan dengan kepala sekolah untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau workshop yang tujuannya sih untuk peningkatan kompetensi guru-guru, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media yang bervariatif. Ya, berarti Bu Nursia ini ingin merencanakan tentang mentoring, pendampingan atau pelatihan yang bentuknya workshop gitu, Bu ya. Nah, dari ketiganya ini kira-kira yang Bu Nursia untuk saat ini lebih nyaman dan lebih bisa cepat terselesaikan itu yang mana dari ketiga itu? Sepertinya yang mentoring sih, Bu. Karena kalau untuk yang pelatihan atau workshop perlu persiapan yang matang, perlu waktu juga yang tidak sebentar, kemudian biayanya juga, Bu, dan harus mencari narasumber juga yang kompeten. Jadi untuk saat ini mungkin yang lebih nyaman dilakukan oleh guru adalah mentoring. Oke, jadi mentoring ya, Bu. Kegiatan mentoring ini kira-kira Bu Nursia ini memerlukan support atau memerlukan bantuan siapakah untuk kegiatan nanti kira-kira? Ada sih, Bu. Sebenarnya nanti mungkin minta bantuan teman guru di sekolah atau memang ahli dalam bidang IT atau menggunakan media-media pembelajaran
yang bervariatif itu Bu. Misalnya di sekolah itu ada ide ini, dan juga nanti saya minta bantuan dengan Pak Saiful Bu. Oke, berarti Bu Nursia ini ingin melakukan mentoring dengan cara berkolaborasi ya Bu, dengan rekan kerja ya. Kira-kira kapan nih Ibu mau merealisasikan mentoringnya itu? Insya Allah secepatnya Bu. Minggu depan berarti insya Allah saya akan melakukan. Kita akan coba berkoordinasi dulu dengan rekan-rekan di sekolah saya dan mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut. Oke Bu Nursia, bagus sekali ya Bu Nursia. Kira-kira Bu Nursia dari percakapan kita hari ini, apa sih yang bisa Bu Nursia dapatkan? Dari percakapan kita hari ini saya mendapatkan gambaran ya Bu, bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga dengan rekan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran. Oke, alhamdulillah Bu Nursia sudah ada gambaran ya Bu mengenai bagaimana menciptakan perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif. Dari yang tadi Ibu rasakan ini adalah permasalahan, ini nanti permasalahannya Ibu sudah bisa mencari solusinya sendiri. Oke, ditunggu kabarnya Bu Nursia setelah melakukan mentoring. Untuk mendengar cerita berikutnya dari Bu Nursia, kita cukupkan percakapan kita sepertinya hari ini. Semoga rencana-rencana Bu Nursia ini untuk melakukan mentoring dan berkolaborasi dengan temannya ini bisa berjalan dengan baik. Ya Bu, terima kasih banyak Ibu sudah mau meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah saya, dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya. Sama-sama Bu. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan, langsung saja Ibu bisa menghubungi saya. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi lain waktu ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Nursia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Sri. Waalaikumsalam Pak Irsyad. Bu Sri tadi sudah melakukan coaching ya dengan Ibu Nursia. Nah, sebelum penutupan Ibu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi terkait yang tadi sudah saya catat ini. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya. Oke, baik Bu Sri. Menurut saya sebagai observer yang terlebih tadi proses coaching tadi Bu Nursia dengan Bu Sri itu sudah berjalan dengan baik ya Bu ya, dan juga proses alurnya dengan juga sesuai dengan alur Tirta, dan juga Bu Sri juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Nursia sehingga Bu Nursia bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching juga tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir Ibu yang akan saya ajukan ke Ibu sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saya lakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan ya, yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita sehingga saya nanti dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Nah, itu ya Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian Bu, observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sri. Sama-sama Pak Irsyad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nursia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sri. Bagaimana kabarnya, Bu Nur? Alhamdulillah sehat. Bu Sri sehat? Alhamdulillah, kabar saya juga sehat. Baiklah, di sini Bu Nur ingin melakukan coaching, betul? Betul, Bu. Di sini saya akan menjadi observernya. Saya akan mengamati dan menilai apakah pada saat nanti Ibu melakukan coaching, apakah nanti di saat Ibu coaching ini sudah sesuai menggunakan alur Tirta atau belum, dan bagaimana nanti Ibu menyampaikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh, dan bagaimana nih nanti coaching menanggapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Ibu. Jadi jangan lupa ya Bu, saat proses pelaksanaan Bu Nursia ini harus menyesuaikan dengan prinsip coaching, seperti adanya kemitraan ya, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi dari coaching. Sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Baik, Bu. Nah, dalam proses coaching nanti kompetensi apa yang ingin Ibu Nursia kembangkan? Baik, Bu. Dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan, yaitu ada kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh coaching. Baik, dari 3 kompetensi tadi, kompetensi mana yang akan Ibu Nursia kembangkan secara spesifik? Baik, Bu, dari ketiganya mungkin saya akan kembangkan secara lebih spesifik adalah yang mendengarkan aktif, Ibu. Karena dengan mendengarkan aktif saya menjadi lebih fokus, sehingga saya ada kehadiran penuh atau present, dan dengan mendengarkan aktif nanti saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Ya, baik. Kemudian indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching ini? Indikator ketercapaiannya seperti apa? Indikator ketercapaiannya saya akan melihat apakah coaching sudah bisa mencari solusi atas permasalahan yang ia hadapi, dan juga coaching memiliki rencana aksi atau rencana ke depan apa yang harus dilakukannya. Baik, mungkin itu saja Bu Nur pertanyaan dari saya sebelum Ibu melakukan coaching. Semoga nanti saat Ibu melakukan coaching, Ibu selalu mengingat ya Bu hal-hal yang saya sampaikan tadi. Dan selamat melakukan coaching ya Bu, semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum Pak Irsa. Waalaikumsalam Bu Nursia. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Pak Irsa, katanya ada yang mau dibicarakan ya? Iya Bu, saya ingin berbicara atau membicarakan terkait permasalahan saya Bu, yang saya sedikit terganggu untuk mengambil sebuah keputusan Bu, saya bimbang gitu aja. Masalah apa itu Pak? Jadi begini, boleh nggak Bu nih saya bercerita dengan Ibu sebentar? Boleh Pak, Kira-kira ada silakan. waktunya berapa menit Ibu? Ada Pak, sekitar mungkin saya punya waktu sekitar 15 atau 20 menit ya Pak. Oke baik, kalau begitu saya begini Bu, saya itu merasa bingung Bu dalam mengerjakan semua schedule yang saya akan lakukan ke depannya nanti. Contohnya, kan saya di sekolah diamanahkan sebagai wakil kepala sekolah ya Bu ya. Di samping itu pula saya mengajar, tetap kewajibannya untuk mengajar pada anak-anak. Dan hari ini juga sedang melaksanakan agenda P5. Nah setelah itu juga ada lagi tentang AMBK Bu untuk minggu depannya, dan setelah itu berturut-turut ada kegiatan akhir PTS-nya itu Bu, assessment tengah semester. Nah ini saya merasa bingung Bu dalam mengerjakan itunya semua. Saya kok kayak kurang waktu gitu dalam menjalankan dan melaksanakan semua agenda yang sudah terjadwalkan itu Bu.
Wah, luar biasa sekali ya Pak ya, kepadatan dari kegiatan Pak Irsa ya. Nah, berarti jadi di sini ini ya Pak Irsa ya, Pak Irsa ingin mengatasi masalah tersebut ya Pak Irsa ya. Nah, jadi menurut Bapak apa yang Bapak inginkan dari bincang-bincang kita kali ini? Nah, saya menginginkannya sih target tujuan dari perbincangan kita hari ini, saya ingin adanya suatu solusi ya Bu ya, yang intinya apa ya, agar meyakinkan diri saya sendiri aja dalam menentukan keputusan yang akan diambil dalam melaksanakan semua agenda yang sudah terjadi oleh tubuh gitu. Baik, jadi intinya Bapak ingin agar seluruh kegiatan itu bisa tercover semuanya ya Pak ya, bisa dilaksanakan dengan manajemen waktu yang baik ya Pak ya. Jadi menurut Bapak apa sih yang ini yang kira-kira misalkan gini dari 1 sampai 10 itu bagaimana sih Pak ininya situasi yang Bapak harapkan? Oh iya, saya sih untuk saat ini ya Bu ya, skala prioritas yang sudah saya lakukan selama ini, saya rasa ada di rentang angka 7 Bu, belum sampai maksimal angka 10 sempurna gitu, karena dengan keraguan-raguannya saya dalam mengerjakan semuanya itu. Baik, jadi masih di level 7 ya Pak ya, untuk saat ini. Jadi Bapak inginnya ke level berapa Pak? Kalau bisa sih sempurna di angka 10 gitu Bu, karena biar apa namanya ya, segala yang saya lakukan itu kan banyak untuk semua warga sekolah dan harus kita tanggung jawabkan. Apalagi ini kan demi menjaga nama baik sekolah dan terutama yang sudah saya pribadi satu guru menjalankan kewajiban mengajar, dan saat ini juga kan saya sedang melaksanakan pendidikan guru penggerak, belum disibukkan dengan mengerjakan tugas-tugasnya, mengerjakan LPS. Saya tuh kayak yang takut sakit aja gitu Bu kalau mengerjakan semuanya itu, wah agenda banyak banget gitu Bu. Baik Pak, jadi untuk mencapai angka 10 itu kira-kira Bapak apa yang akan Bapak lakukan untuk mencapai angka 10 itu? Nah, saya tuh punya rencana yang akan saya kerjakan ya Bu ya untuk semuanya itu. Pertama ini kan kalau untuk masalah amanah yang diberikan kepada saya selaku wakil itu kan itu menjadi tanggung jawab saya juga, bisa saya mendelegasikan ke staf-staf saya, di kurikulum ada, atau di sahabat itu ada. Terutama yang kewajiban untuk tidak bisa didelegasikan ke orang lain itu kan seperti saya mengajar, itu otomatis saya sendiri yang harus mengerjakannya. Begitu juga dengan program guru penggerak, saya sendiri juga itu bisa di-cover. Saya akan fokus di guru penggerak dengan segala tugasnya dan mengajar. Nah, saya merencanakan yang kedua untuk kegiatan P5, terus ASBK, dan tengah semesternya itu saya akan coba berbagi dengan mereka sejawat. Contohnya untuk P5 saya akan membuatkan koordinator proyeknya biar mereka yang menjalankan semuanya itu. Terus yang di ASBK saya akan mendelegasikan kepada para proktor untuk menjalankan apa namanya tugas-tugas di ASBK tersebut. Dan di tengah semester otomatis saya harus berbagi juga dengan staf saya dan orang-orang teknik itu Bu. Untuk hal yang terbayang di benak saya itu seperti itu Bu, rencana yang akan saya laksanakan. Di sini kalau saya perhatikan Bapak ada 3 hal yang akan Bapak ini ya Bapak atasi. Yang pertama yaitu dengan menggunakan delegasi, kemudian yang kedua berbagi dengan rekan sejawat, dan yang ketiga adalah yang tidak bisa didelegasikan berarti Bapak harus lakukan sendiri. Seperti itu ya Pak ya. Mungkin selain itu ada hal lain lagi yang bisa Bapak lakukan? Saya sih rencana yang ketiga tadi tersebut inginnya tuh berbagi dengan semuanya, terutama saya sih akan melaksanakan ketiganya itu, tetapi saya juga harus melaporkan dulu kepada pimpinan saya itu Bu. Jadi langkah yang pertama yang harus saya lakukan itu melapor dulu, melaksanakan ketiga rencana itu kepada kepala pimpinan saya Bu. Nanti setelah lapor itu diaksesnya baru saya akan laksanakan semuanya itu Bu. Baik Pak, kapan kira-kira Bapak akan melaksanakan rencana tersebut? Oh, kalau menurut saya ini harus secepatnya. Kalau menurut saya sih, karena apa?
minggu depan setelah P5 disusul dengan kegiatan AMBK Bu. Setelah AMBK selesai langsung kegiatan tengah semester. Makanya ini harus segera saya melakukan kepada kepala sekolah, dan saya juga harus segera berbagi dan menjelaskannya kepada rekan-rekan sejawat saya dan terutama yang saya libatkan itu harus segera secepatnya. Baik, berarti minggu depan ya Pak ya, Bapak akan melaksanakannya. Nah, di sini adakah yang akan membantu Bapak dalam pelaksanaan yang akan Bapak lakukan tersebut? Oh, udah pasti ada. Kalau untuk membantu sepertinya tidak terlalu sulit gitu kalau saya sudah mendelegasikan ke para staf saya ataupun yang di pending, itu insya Allah bisa membantu semuanya asal saya menjelaskannya secara rinci dan tupoksinya jelas untuk diberikan kepada semuanya itu. Nah Pak Irsa, saya kan sudah mendengarkan keputusan dari Pak Irsa tadi. Sepertinya sudah menemukan ini ya Pak Irsa, sudah menemukan solusi ya Pak ya. Nah menurut Bapak keputusan apa yang akan Bapak ambil? Menurut Bapak yang paling mantap itu Bapak? Berbincang-bincang dengan Ibu ya, saya sekarang semakin yakin Bu dengan kegalauan saya yang tadi bicarakan di awal. Keputusan yang saya ambil tadi yang pertama tetap saya akan berbicara dengan kepala sekolah dan mendelegasikan segala tugas-tugas yang sekiranya masih bisa di-cover oleh teman mereka sejawat yang lain, dan bisa berbagi dengan contoh dengan tupoksi kepanitiaan AMBK, kepanitiaan PTS dan P5. Dan saya akan lebih fokus lagi di kegiatan saya sebagai guru mengajar dan melaksanakan atau mengerjakan tugas-tugas calon guru penggerak. Itu yang akan saya ambil keputusan itu, dan saya sudah merasa mantap dengan keputusan itu. Gimana perasaan Bapak setelah kita berbincang-bincang hari ini Pak? Nah, alhamdulillah Bu, setelah berbincang dengan Bu Nursia, awalnya yang tadi saya rasakan itu galau bimbang, saya sekarang semakin pede lagi dalam menindaklanjuti rencana yang sudah saya kemukakan tadi Bu. Baik Pak Irsa, kita sudah berada di akhir sesi perbincangan kita hari ini ya Pak. Saya sebenarnya sudah tidak sabar nih mendengar cerita-cerita keberhasilan Bapak ke depannya. Di lain kesempatan mungkin kita akan mendapatkan ini ya Pak, perbincangan untuk yang ini ya Pak ya. Ya, mudah-mudahan kita bertemu lagi dan ngobrol-ngobrol lagi di minggu depan untuk mungkin materinya yang berbeda atau aksi Pak Irsa yang lain ya Pak Irsa ya. Tapi ngomong terima kasih banget ini loh Bu, yang dari awal saya galau, setelah berbincang ini saya bisa lega meluapkan segala kebimbangan ini bersama Bu Nursia. Terima kasih banyak Bu Nursia ya. Sama-sama Pak. Saya juga ini kok Pak senang karena saya mendapatkan banyak pengalaman juga dari Pak Irsa. Kalau begitu kita akhiri ya Pak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Bu Nursia, coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Tadi saat sebelum melakukan coaching, saya sempat menanyakan tentang indikator ketercapaian yang akan dilakukan. Jadi indikator yang diinginkan Bu Nursia. Indikator yang diinginkan Bu Nursia tadi sebelum melakukan coaching, apa saja yang sudah dilakukan oleh Ibu? Baik Ibu, alhamdulillah saya sudah melakukan proses coaching ini dengan baik Ibu. Tadi saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Saya sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan. Kemudian saya sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coach informasi-informasi yang terkait dengan permasalahan. Kemudian saya sudah menanyakan juga rencana aksi yang akan dilakukan, dan saya sudah meminta coach untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut. Seperti itu Ibu. Baik, menurut saya sebagai observer tadi Ibu sudah bagus sekali, sudah melakukan coaching, untuk menjalankan coaching sesuai dengan alur tirta, di mana tadi Bu Nursia juga sudah melakukan identifikasi ya terhadap permasalahan pada coaching tadi. Kemudian sudah memberikan juga pertanyaan yang berbobot.
sehingga coaching tadi sudah bisa menemukan solusinya. Kemudian selain itu pada coaching ini sudah juga menerapkan prinsip coaching. Selamat ya Bu Nursia. Sebelum kita akhiri, saya ada pertanyaan lagi untuk Bu Nursia. Dari yang sudah Ibu lakukan, tadi kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, karena dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan Coach, sehingga saya dapat menggali informasi lagi lebih mendalam dan dapat mengarahkan Coach dalam menemukan solusi atas permasalahannya, Ibu. Ya, luar biasa sekali ya Bu Nursia ya. Tadi sudah menerapkan alur cerita, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot. Karena itu saya lihat tadi responnya juga dalam penyampaiannya sudah sesuai dengan yang diharapkan. Dan untuk kedepannya Bu Nursia nanti bisa lebih baik lagi ya. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan dengan pengalaman Ibu yang baru lagi. Dan untuk Ibu, untuk itu kita cukupkan ya Bu Nursia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Irsa. Waalaikumsalam Ibu Nursia. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Irsa? Alhamdulillah baik Bu. Ibu sendiri gimana Bu? Alhamdulillah sehat. Oh iya Pak Irsa, nanti akan melakukan proses coachingnya hari ini ya Pak ya? Betul Bu. Oke, sebelum melakukan proses coaching ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu, boleh nggak Pak? Oh boleh. Nanti pada saat coaching antara coach dan juga coach akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching, seperti apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum. Kemudian apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach, dan nanti juga saya akan memberikan respon atau jawaban dari coach apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Bapak akan sampaikan. Dan jangan lupa ya Pak, harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi ini ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh Pak? Oke, silakan boleh Bu. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching hari ini? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi di coaching ya Bu. Yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada coaching. Baik, jadi Bapak ingin mengembangkan 3 kompetensi inti itu ya Pak ya? Iya Bu. Terdiri dari kehadiran penuh atau present, kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Pak? Iya Bu. Di antara ketiganya kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Bapak kembangkan atau Bapak lakukan observasi? Yang lebih spesifik sih yang ingin saya kembangkan itu yaitu mendengarkan aktif ya Bu. Kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching. Baik, jadi ada 2 ya Pak yang akan Bapak kembangkan yang lebih spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah kira-kira Pak, indikator ketercapaiannya itu seperti apa? Saya sih indikator ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching yang akan saya lakukan nanti, yaitu saya ingin coaching itu mendapatkan solusi permasalahannya dengan coaching tersebut dan dapat tahu cara-cara menyelesaikan permasalahannya dengan mengetahui cara-cara atau langkah-langkahnya seperti itu. Baik, jadi Bapak indikator ketercapaiannya pada saat coach sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya ya Pak.
Baik, Bapak, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Bapak melakukan proses coaching dengan dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching itu selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Pak. Iya, siap Bu. Silakan Bapak melaksanakan proses coachingnya. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum Ibu Sri. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah baik Pak Ihsan. Bapak Ihsan gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu. Bu Sri, saya dengar Ibu mau menyampaikan sesuatu, mau menceritakan apa ya Bu? Iya Pak, saya ingin menceritakan permasalahan yang ada di sekolah saya Pak. Iya. Baik, dalam mendiskusikannya kita ada waktu sekitar 15 sampai 20 menit ya Bu ya. Baik Pak. Silakan Ibu Sri mau menceritakan apa? Begini Pak Ihsan, jadi di sekolah saya itu guru-guru ya sebagian besar banyak yang mengajarnya masih dengan cara konvensional. Jadi anak-anak ini merasa bosan. Menurut pengamatan saya dan setelah saya juga ngobrol dengan anak-anak, mereka mengatakan banyak guru yang masih mengajar dengan metode ceramah, sehingga menyebabkan anak-anak ini kurang bergairah gitu dalam belajar. Baik, Bu, berarti di sekolah Ibu Sri ini masih banyak guru yang cara mengajarnya dengan pembelajaran yang kurang bervariatif ya Bu ya? Iya betul Pak. Jadi pembelajarannya ini masih ya, ceramah lagi, jadi kurang bervariasi gitu, kurang variatif. Baik Bu, kira-kira apa nih yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini? Saya menginginkan ada pembaruan. Jadi nantinya saya ingin di sekolah saya guru-guru memanfaatkan media dan sarana yang ada di sekolah, terutama memanfaatkan media yang menggunakan berbasis IT. Oh, jadi Bu Sri ingin adanya perubahan ya dari rekan sendiri dengan cara mengubah cara mengajarnya ya Bu ya? Ya betul Pak, biar ada peningkatan. Oke, baik Bu Sri. Nah, sekarang perubahan yang seperti apa yang Ibu harapkan dari rekan-rekan guru Ibu Sri sendiri? Ya, saya ingin perubahannya ke arah yang lebih baik, seperti penggunaan metode dan model pembelajaran yang bervariasi dan pemanfaatan media yang berbasis IT. Oke, berarti itu pembelajaran yang bervariatif ya Bu ya? Iya, betul. Nah, pembelajaran bervariatif itu kan kalau dikatakan idealnya nih di level 10 ya Bu ya, kira-kira untuk di sekolah Ibu levelnya itu sudah sampai mana ya Bu ya? Menurut saya mungkin masih di level 5 Pak, karena masih banyak yang belum memanfaatkan media pembelajaran dan sarana yang ada, dan banyak juga yang belum menggunakan media yang berbasis IT. Oh gitu, baik Bu. Kira-kira nih di level berapa sih yang ingin Ibu lihat dan Ibu kembangkan dari rekan-rekan guru Ibu sendiri? Ya, saya menginginkan sih sedikit demi sedikit levelnya meningkat. Mungkin untuk yang lebih dekatnya ke level 7 dulu, baru nanti ada peningkatan. Baik, jadi ada perubahan dari level 5 ke level 7 ya Bu ya? Betul Pak. Nah, kalau sudah begitu Bu, sekarang nih langkah-langkah Ibu yang akan Ibu lakukan untuk membantu guru-guru melakukan perubahan pembelajaran itu seperti apa? Yang pertama saya akan mendiskusikan permasalahan ini dulu Pak kepada rekan-rekan yang mungkin juga memiliki keinginan adanya perubahan dalam pembelajaran. Kemudian jika ada guru yang ingin meningkatkan cara mengajarnya dengan media berbasis IT, mungkin saya akan melakukan pendampingan dan juga dilanjutkan untuk melakukan mentoring. Oh ya, melakukan mentoring ya Bu ya. Selain mentoring Bu, apakah ada strategi lain untuk dilakukan dalam melakukan perubahan pada rekan-rekan? Selain mentoring bisa juga dengan melakukan pelatihan dan workshop untuk bisa semua guru mengikuti pelatihan dan workshop tersebut. Baik Bu, kira-kira tadi mentoring ya Bu ya, dan juga workshop. Nah, kira-kira yang akan dilakukan untuk saat ini yang nyaman nih untuk dilakukan itu metodenya atau strategi yang dilakukan itu yang mana?
yang lebih mudah mungkin terlebih dahulu untuk melakukan mentoring dulu ya Pak. Karena kalau mentoring ini kan sasarannya mungkin lebih mudah ke sasarannya untuk membuat guru-guru ini mendapatkan pendampingan lebih dekat gitu, sehingga perubahannya nanti bisa lebih cepat. Oke, baik Bu. Kira-kira siapa yang dapat membantu Ibu Sri untuk melaksanakan mentoring tersebut? Ya, saya ada teman di sekolah, dia juga ahli IT yang namanya Ibu Nur Evi. Nanti mungkin bisa membantu saya untuk berbagi ilmu dalam membuat media pembelajaran berbasis IT yang bisa dibagikan kepada teman-teman sejawat. Baik, Bu Sri, udah bagus juga itu ya. Berarti nantinya Ibu Sri akan mengadakan kolaboratif ya dengan rekan guru yang lain. Betul Pak, saya akan kolaboratif dengan teman-teman yang sefrekuensi atau yang punya minat dan punya pengetahuan juga tentang IT, sehingga kita bersama-sama bisa berkolaborasi untuk membagikannya kepada teman-teman sejawat. Oke, nah sekarang nih kita di penghujung acara nih untuk berdiskusi percakapan ini, apa sih yang Ibu dapatkan? Saya sedikit gambarannya ya Pak. Gambarannya ini adalah bagaimana cara saya memberikan perubahan di sekolah. Jadi dari yang tadi sudah kita diskusikan, khususnya itu pada pemberian dampak kepada rekan-rekan dengan memberikan perubahan dalam penyampaian materi terhadap siswa yang melalui mentoring dari mentoring mengenai pembelajaran berbasis IT. Kira-kira Ibu kapan nih rencana itu akan Ibu laksanakan? Saya secepatnya harus melaksanakan mentoring tersebut. Itu udah bagus Ibu nih. Saya sudah tidak sabar lagi menunggu cerita-cerita dari Bu Sri yang sudah melakukan mentoring, dan mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini ya Bu ya tentang percakapan kita. Lain waktu kita akan ngobrol-ngobrol lagi Bu. Baik Pak Isa, terima kasih Pak Isa atas kesempatan dan waktunya yang telah mendengarkan cerita dan keluh kesah saya dan membantu saya menemukan solusi dari permasalahan saya. Ya, sama-sama Bu. Semoga kita bertemu lagi Bu ya. Kita akhiri aja ya untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Irsa, bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Ibu Nur, tadi sudah berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama coach tadi, ada sedikit pertanyaan ya Pak, Ya, Ibu. yang akan saya tanyakan pada Pak Irsa. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaiannya? Tadi selama coaching saya sudah melakukannya dengan alur filter Bu, yaitu dengan menanyakan tujuan identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Lalu saya juga menggali potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya. Baik, jadi Pak Irsa sudah berhasil ya Pak? Sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur kita. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati, juga ada beberapa catatan Pak Irsa. Tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur kita, yaitu menanyakan tujuan kepada coach, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada pada coach, kemudian Pak Irsa sudah mengarahkan coach untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan, dan juga Pak Irsa sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coach agar rencana aksi yang dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Oke, saya juga tadi sudah mendengar percakapan Bapak dengan coach. Bapak sudah fokus terhadap coach.
Arahnya di situ Bapak sudah ada present atau kehadiran penuh. Kemudian Bapak juga sudah mendengarkan aktif dan tentunya Bapak tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Pak. Ya, Bu. Sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koce, luar biasa. Apa yang Bapak sudah pastikan untuk proses coaching hari ini, mudah-mudahan Bapak sukses ke depannya. Amin, amin. Dan diberi kemudian lagi dalam kegiatan coaching-coaching berikutnya. Oh iya, satu lagi Pak. Boleh Bapak untuk kedepannya kompetensi apalagi sih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Oke, baik. Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam mendalami coaching ini, Bu ya, saya ingin memahami lebih dalam lagi terkait alur tirta untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik lagi dan bisa menggali coaching dalam menemukan solusi permasalahannya itu, Bu. Baik Bapak, luar biasa. Jadi Bapak akan mendalami lagi ya alur tirtanya supaya lebih baik lagi ke depan. Betul. Baik, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini. Ya, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur tirta. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.